Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman PWNU Bali dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yang semua orang pasti sudah mengenal. Siapa lagi kalau bukan Habib Ja'far, luar biasa. Halo. Habib, ini apa namanya? Biasanya kalau kita ada tamu dari jauh seling kita culik ya. Iya. Culik yang bersyariat lah. Bersyariat ya. Yang syar'i lah ini. Betul. Nah, pada hari ini alhamdulillah gimana perasaannya bisa sampai di Bali ini? Iya, seneng ya karena di Bali itu salah satu kekuatannya kita bisa tadabbur alam ya. Ya. Jadi kita selain ngaji kepada ayat-ayat yang sifatnya kauliyah, juga bisa mengaji kepada ayat-ayat yang sifatnya kauniyah gitu. Oh, ya, jadi melihat Bali itu jadi melihat kebesaran Allah gitu, keindahan Allah dan lain sebagainya. Dan juga ini juga yang menarik itu dalam melihat Bali adalah dalam riset Ma'arif Institute tentang indeks kota Islami. Ya. Itu Bali dalam hal ini Denpasar itu nomor 3. Nomor 3 tertinggi di Indonesia. Padahal di sini mayoritas Hindu. Yeah. Karena ternyata di sini nilai-nilai Islam itu berjalan dengan baik. Betul. Bagaimana kedisiplinan, kebersihan, kejujuran itu berjalan di sini. Itu paling tidak pelajaran yang saya bisa ambil bahwa seperti yang dirasakan Muhammad Abduh ketika ke Paris. Beliau katakan beliau melihat Islam di sana meskipun tidak melihat banyak Muslim di sana. Di sini juga begitu. Saya melihat Islam meskipun tidak melihat banyak Muslim di sini. Gitu. Ini sudah keberapa ke Bali ini? Apa baru pertama ini? Ke Bali itu udah sering sih. Udah sering ya? Tapi kalau untuk kajian tuh kayaknya ini yang kedua kalinya. Kedua kali? Iya, pertama itu bareng teman-teman komika. Untuk acara ngobrol-ngobrol lintas agama di salah satu hotel di Bali. Nah, ini yang kedua kalinya. Luar biasa ya. Tapi sebelumnya bukan komika ini. Iya. Iya. Tapi gini Beb, di Bali ini karena kita minoritas, banyak minoritas dan artinya saya bilang tanah yang multikultural ya. Jadi banyak budaya dan banyak agama juga, nggak cuma Hindu, ada Muslim, ada Kristen dan lain sebagainya. Kadang itu dari kita yang milenial ada hubungan beda agama. Nah, itu kalau itu gimana hukumnya itu Beb? Kita menjalani hubungan yang beda keyakinan. Saya yakin dia nggak yakin misalnya itu. Iya. dia nggak yakin kepada kita, gitu. Padahal kitanya udah yakin. Dia udah yakin. Soal itu kan gini. Sebenarnya ada peluang yang besar yang didapatkan oleh teman-teman Nahdien khususnya secara umum Muslim di Bali. Peluangnya pertama, mereka berkesempatan untuk memperlihatkan rahmat Islam yang lil alamin itu yang bagi semesta di komunitas-komunitas Hindu. Betul. Mereka berkesempatan untuk membuat mereka merasakan bagaimana Islam ini bukan hanya terasa hangat dan penuh cinta kepada sesama Muslim saja, tapi terasa hangat dan penuh cinta kepada teman-teman Hindu juga. Sehingga paling tidak mereka kemudian merasakan Islam sebagai agama yang penuh cinta, sehingga tidak ada ketakutan apalagi kebencian terhadap Islam sebagai satu agama. Jadi itu. Kemudian yang kedua adalah Muslim di Bali itu merasakan menjadi minoritas. Betul. Sehingga mereka memiliki paradigma bagaimana seharusnya menjadi minoritas sebagai Muslim. Karena tantangan Muslim di Indonesia ini kan di mana-mana jadi mayoritas, kecuali di Bali dan sebagian Indonesia Timur mungkin. Sehingga kita itu sering gagap dan gagal dalam memahami bagaimana seharusnya kita hidup tidak sebagai mayoritas. Nah, karena itu Muslim secara umum dan khususnya Nahdien di Bali itu dibutuhkan paradigma dan suaranya untuk kemudian mengabarkan ke dunia luar bahwa bagaimana seharusnya menjadi Muslim sebagai minoritas. Dan bagaimana seharusnya mayoritas di luar sana menjadi
kelompok yang toleran kepada minoritas agar minoritas di sini diperlakukan secara toleran juga oleh mayoritas Hindu di sini. Itu paling tidak. Kemudian yang ketiga, Muslim secara umum dan Nahdien secara khusus di Bali itu berkesempatan untuk merasakan bagaimana menjadi Muslim era Mekah. Era Mekah ya. Iya, Muslim yang minoritas, kemudian yang penuh perjuangan. Karena kan di sini cari masjid atau cari musola kan nggak mudah. Belum tentu cepet dapetnya. Belum tentu cepet, ataupun kalaupun dapat jauh gitu. Ya, kemudian acaranya juga mungkin terbatas dan lain sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya satu posisi eksistensial yang penting. Bagaimana kita bisa merasakan tuh Islam yang dalam posisi yang tidak berada sebagai mayoritas. Bagaimana kita berjuang untuk ke masjid, berjuang untuk bikin acara-acara keislaman. Nah, tentu itu punya dimensi yang tidak dirasakan oleh teman-teman di luar Bali gitu. Nah, karena itu orang di Bali artinya ketika dia menjadi seorang Muslim itu menjadi seorang Muslim yang penuh perjuangan. Dan biasanya keislaman yang atau segala sesuatu yang berbasis perjuangan itu akan lebih kental dalam diri seseorang. Saya kasih contoh begini, orang yang berjuang untuk pergi ke Mekah atau pergi ke Madinah untuk ke Ka'bah atau ke ziarah kubur Nabi Muhammad itu cenderung akan lebih memaknai dan mendalami perjalanan ke Mekah dan Madinah ketimbang orang yang dekat atau yang sudah hidup di sana. Orang yang di sana mungkin ngelihat Ka'bah biasa aja. Tapi kita yang dari jauh kan bahkan nonton TV aja bergetar hati kita melihat Ka'bah. Apalagi ketika ketemu langsung. Nah, itu sesuatu yang perlu kita syukuri sebagai seorang Muslim di Bali, khususnya Nahdien dalam hal ini, bahwa mereka memiliki privilege sebagai minoritas yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu penghayatan keberagamaan yang lebih eksistensial, lebih mendalam gitu. Nah, itu terkait dengan ini hubungan kan kadang kalau udah remaja belum tentu dia ketemu yang seiman gitu. Betul. Nah, itu kira-kira apa ininya ini? Iya. Pertama secara umum terkait hubungan, penting kita untuk menambahkan akhlak yang baik. Karena komunitas Hindu dan non-Muslim secara umum di Bali pasti kan tidak baca Quran dan tidak baca hadis. Mereka membaca Islam dari akhlak kita. Kalau ke akhlak kita baik, Islam akan tampak baik di mata mereka, begitu juga sebaliknya. Kemudian bahwa Islam itu rahmatan lil alamin termasuk bagi non-Muslim itu kan penting bagi kita diimplementasikan dalam konteks ini di Bali gitu. Nah, karena itu penting kemudian kita membangun hubungan sebaik-baiknya dengan masyarakat non-Muslim di Bali. Yang ketiga, hubungan antara agama dan budaya. Kita ketahui bahwa Bali ini punya kebudayaan yang kuat tersendiri. Erat dengan agama lagi. Nah, erat dengan agama. Karena itu penting untuk mencari titik temu yang moderat antara agama Islam dan budaya Bali. Jangan sampai orang Islam di Bali itu kehilangan kebaliannya. Corak kebaliannya itu menurut saya penting untuk dipertahankan karena itu karunia bagi Muslim di Bali. Dan terkait hubungan juga antar cewek dan cowok gitu misalnya. Nah, itu gini, yang tidak diperkenankan itu kan adalah menikah. Beda agama dalam konteks perempuan non-Muslim dengan laki-laki perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim. Kalau antara laki-laki non-Muslim, antara laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim terjadi perbedaan pendapat. Walaupun sebagian besar ulama tidak menyarankan itu. Tapi kan itu hubungan pernikahan. Tapi kalau hubungan pertemanan, hubungan dalam kebaikan atau hubungan untuk saling menjajaki satu sama lain, bagaimana nanti akhirnya itu diserahkan kepada Allah, itu kan nggak ada masalah. Kalau memang cinta itu suci dan ikhlas, artinya dia punya rasa cinta yang ikhlas, saya rasa pasti Allah akan memberikan jalannya. Entah jalan putus dengan cara yang legowo atau jalan bersambung dengan cara yang tanpa melanggar nilai-nilai yang sama-sama diyakini oleh keduanya.
Siap. Itu gimana caranya ya biar Allah yang ngatur lah. Jangan terlalu mikir. Terakhir Beb, ini waktunya kayak sudah mau habis ya. Pesan-pesan untuk pemuda tersesat di Bali nih Beb. Nah itu. Nah, saya ini lumayan tersesat ini ke Bali gitu. Nah, buat teman-teman di Bali khususnya para pemuda tersesat nih. Iya. Jadi saya kira ya banyak hal unik dari Bali itu yang perlu didengar oleh banyak orang dalam konteks keberagamaan dan kehidupan anak mudanya. Bagaimana anak muda di Bali dan umat beragama di Bali. Bali itu bahkan bagi sebagian orang di luar negeri lebih besar dari Indonesia. Dari Indonesia, betul. Karena itu penting kemudian mengabarkan ini ke media sosial untuk menjadi konten. Karena orang yang sukses di media sosial adalah orang yang menghadirkan konten-konten yang dekat dengan dia. Karena sesuatu itu menjadi tampak tidak istimewa seringkali karena kita dekat. Kita menganggap pura dan masjid berdampingan biasa aja misalnya karena kita udah dari Bali tiap hari ketemu. Atau Hindu dan Muslim bekerja sama dalam satu hal itu biasa aja. Padahal bagi orang itu luar biasa yang tidak sering melihat. Nah, karena itu penting membuat konten-konten berbasis lokalitas Bali agar mendukung program wisata Bali yang itu artinya membangun perekonomian Bali dan mendukung juga nilai-nilai lokalitas dalam agama Bali gitu, tentang toleransi dengan umat Hindu, Islam khas budaya Bali dan lain sebagainya. Penting itu untuk dikabarkan lah ke orang luar agar orang yang tidak berkesempatan ke sini seperti saya paling tidak bisa menonton itu dan merasakan itu dari jauh melalui media sosial. Media sosial, ya. Jadi penting untuk membuat konten-konten positif ya. Iya, karena itu kan peluang ya bagi kita ya. Banyak orang yang nyari konten sampai harus pergi kemana-mana. Ini di sekitar loh kontennya gitu. Sehingga menurut saya ini menarik gitu bagi teman-teman. Dan itu akan menjadi sumber ekonomi bagi dirinya sendiri dan juga sumber ekonomi bagi orang lain karena membangun kesadaran bahwa oh Bali punya ini, oh Bali punya itu gitu. Oke Beb, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih teman-teman NU Bali. Iya, terbatas nih. Alhamdulillah. Baik teman-teman sekalian, sekian tadi sedikit menculik Habib tadi ya. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Dan sampai ketemu di lain kesempatan dari saya, Hairul Kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kenang-kenangan Bib. Siap. Nah, PWNU Bali. PWNU Bali, mantap.